Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita mau memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Walaupun secara online, kita akan tetap beribadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa dan kita angkat pujian yang mengatakan, "Oh Yerusalem." Oh Yerusalem. Sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan ketika pada saat pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, sebelum kami datang beribadah kepadamu, kiranya Kau layakkan kami, Kau sucikan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak beribadah menyembah kepadamu. Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, kiranya Kau pimpin kami, Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita mau angkat pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama
Dia telah naik ke surga dan memberi kita kemenangan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, Tuhan memberiku kegirangan. Puji nama Tuhan bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan kita mau sambung lagi dengan pujian yang mengatakan Bilih Roh Suci. Kula memuji Gusti
Namun sebelumnya kita mau masuk dalam doa dan kita angkat pujian yang mengatakan Kaulah harapan. Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan menyertai kita semua yang ada, ya. Kita akan yaitu bersama-sama kita akan masuk dalam yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita lebih dulu yaitu kita akan menghadap kehadirat Tuhan, yaitu berdoa lebih dulu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tolong Tuhan, yaitu ibadah pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini,
biarlah kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Kuasa Tuhan menyelamatkan kami semua yang ada. Di mana umat-umat-Mu berada, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Terpujilah nama Engkau Tuhan, nama yang kudus, nama yang suci. Satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penyertaan Tuhan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita sudah banyak memuji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tentunya pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini mengenai kenaikan Yesus Kristus, ya. Biarlah kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan, sebelum yaitu Yesus naik ke surga atau mikrat ke surga, tentunya Yesus akan yaitu memberi bekal kepada murid-muridnya, ya. Akan diberi yaitu murid-muridnya akan diberi kuasa yang daripada Tuhan itu, ya. Melalui dengan kuasa Roh Kudus, maka setiap murid-murid Tuhan akan menjadi saksi-saksi Kristus, tentunya dibekali dengan kuasa daripada Tuhan. Yang terdapat di dalam yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, begini firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, ya. Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji akan memenuhi setiap jiwa-jiwa yang ada, atau murid-murid Tuhan ini akan dibekali dengan yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Tentunya murid-murid Tuhan ini sebelum dia menerima Roh Kudus, tentunya dia minta kepada Tuhan, kepada Kristus ini, biarlah selalu ada penyertaan yang di dalam Tuhan, ya. Selalu ada dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan biarlah berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Yang pertama dengan syarat, yaitu hal kalau kita lihat tentunya tidak lain, yaitu hal kalau kita lihat murid-murid ini semuanya yaitu bertekun di dalam doa, ya. Dia mencari hadirat Allah dengan doa sehati sepikir di dalam Kristus Yesus, maka Roh Tuhan akan turun. Roh Tuhan akan menyertai setiap jiwa-jiwa yang ada. Mereka semua bertekun di dalam doa sehati sepikir di dalam yaitu kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Setiap murid-murid Tuhan pasti akan menerima bekal yang daripada Tuhan itu. Dengan kuasa Roh Kudus, maka dia harus yaitu ada suatu hal kalau kita lihat, dia harus yaitu mencari dengan doa, mencari dengan sehati sepikir, sepenuh hatinya, mencari hadirat Allah itu, maka Roh Allah akan menyertai kepada murid-murid Tuhan Yesus itu. Yang kedua tadi dikatakan dengan jelas. Yang pertama dengan jelas, yaitu dengan doa, dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci di hadapan Tuhan. Maka murid-murid Tuhan ini mencari kuasa daripada Roh Kudus itu dengan cara doa dan sehati sepikir hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika Yesus tentunya mengembuskan, ya, kuasanya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya menerima Roh Kudus itu. Kuasa yang daripada Tuhan itu, bekal yang daripada Tuhan itu akan menyertai yaitu murid-muridnya.
akan yaitu membawa dalam kehidupan murid-muridnya ini, yaitu hal kalau kita lihat kuasa Roh Kudus itu yang akan menuntun, menyertai setiap yaitu murid-murid Tuhan ini yang menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Akan yaitu hal ada dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, ya. Yang kedua tadi dikatakan dengan jelas, murid-murid Tuhan yang pertama tadi syaratnya dia yaitu hal kalau kita lihat mencari dengan doa, dengan sehati sepikir, dengan kekudusan dalam kehidupannya, maka Roh Tuhan itu akan turun. Kuasa yang daripada Tuhan itu akan menyertai dalam yaitu pelayanan, dalam yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Ada suatu bekal yang daripada Kristus. Tadi dikatakan dengan mencari dengan doa, sehia sekata sepikir, dengan yaitu ketulusan hati, dengan kekudusan tentunya, maka Roh Kudus itu akan turun dalam kehidupan setiap yaitu murid-murid Tuhan. Ada bekal, roh yang daripada Tuhan akan menyertai dalam pelayanan. Ada bekal yaitu kuasa Roh Kudus tadi akan selalu yaitu membawa kehidupan murid-murid ini untuk mencari jiwa-jiwa, untuk mencari hal kalau kita lihat umat-umat Tuhan, untuk yaitu mengabarkan Injil dalam kebenarannya. Maka setiap jiwa-jiwa yang ada, setiap murid-murid Tuhan pasti akan dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Yang pertama tadi dengan jelas dia yaitu murid-murid Tuhan ini, yaitu hal kalau kita lihat dia mencari dengan doa, dengan yaitu tulus, dengan yaitu kekudusan, maka Roh Tuhan akan turun dan menyertai. Akan ada suatu berkat yang daripada Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan Yesus mengembuskan yaitu roh kuasanya kepada murid-muridnya. Bekal untuk murid-muridnya. Kuasa Roh Kudus itulah yang membimbing, yang menyelamatkan, yang menghibur dalam kehidupan setiap murid-murid Tuhan. Akan ada suatu kekuatan yang daripada Tuhan. Melalui Roh Kudus itulah murid-murid Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Tuhan, ada kuasa yang daripada Tuhan untuk mengabarkan kebenaran, Injil dan kebenarannya. Maka dikatakan dengan jelas dia menerima kuasa daripada Roh Kudus itu. Murid-muridnya ada bekal daripada kuasa Allah itu untuk pengabaran Injil, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk yaitu menyelamatkan umat-umat Tuhan. Melalui Roh Kudus itulah dia murid-murid Tuhan ini dibekali dengan kuasa yang daripada Tuhan. Yang ketiga di dalam yaitu Lukas pasalnya yaitu ke-25 ayatnya yang ke-50, ya. Lukas pasalnya yang ke-24, ya, maaf, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 51. Baca ayat yang ke-50, ya, saya ulangi lagi, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Murid-murid Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan dengan kuasa, menerima kuasa yang daripada Kristus itu, dengan yaitu diberkati dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-51 coba. Dan ketika ia sedang yaitu memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Saya yakin dan percaya sebelum Yesus migrat ke surga atau naik ke surga, murid-murid Tuhan ini diberi kuasa daripada Yesus Kristus, ya, dibekali kuasa daripada Roh Kudus ini. Ada suatu perpisahan, ya, ada suatu hal kalau kita lihat perpisahan antara murid-murid Tuhan dengan yaitu Yesus Kristus ini. Tetapi saya yakin dan percaya dia akan kembali lagi ke bumi ini. Dia akan menemui setiap murid-muridnya. Dia akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Ada perpisahan tentunya juga. Ada satu kelak dia akan bertemu lagi kepada Kristus Yesus, ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Saya yakin dan percaya murid-murid Tuhan
sebelum yaitu mengabarkan kebenaran Injil dan kebenarannya sudah diberkati Tuhan melalui kuasa daripada Roh Kudus. Fungsi daripada Roh Kudus adalah yaitu untuk yaitu menyelamatkan, untuk yaitu membawa kehidupannya setiap murid-muridnya, untuk yaitu menyelamatkan dalam kehidupan murid-muridnya ini supaya mengabarkan Injil dan kebenarannya dengan yaitu penuh kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari carilah kuasa yang daripada hadirat Allah. Carilah yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan mencari dengan tekun dalam doa. Ya, sebentar lagi kita akan mengadakan yaitu tentunya menerima yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Biston 10 hari. Mari kita sama-sama kita tetap yaitu berdoa, kita tetap yaitu minta kepada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan. Walaupun kita di dalam rumah, kita tetap berdoa dan Roh Tuhan tetap akan ada dalam kehidupan kita. Yang penting yang pertama, kita mencari hadirat yang daripada Tuhan. Dengan doa, dengan permohonan, biarlah kita hidup dibekali dengan kuasa daripada Kristus. Kuasa yang daripada Tuhan itulah yang membawa kehidupan kita. Kita semakin hari semakin ada pertolongan yang daripada Tuhan. Semakin hari semakin ada keselamatan yang daripada Tuhan. Semakin hari kita semakin yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita, kita jangan yaitu lupa kita mencari hadirat daripada Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, tentunya kehidupan kita akan jatuh. Karena yaitu dengan kuasa yang daripada Tuhan, maka ada pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab itu yang pertama, carilah kuasa yaitu hadirat Allah. Carilah yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan masuk dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 mengatakan dengan jelas, terimalah Roh Kudus. Di situ dikatakan dengan jelas, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, ya, karena Allah itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa yang menciptakan langit bumi seisinya, yang menghidupi manusia ini. Maka manusia harus mencari kuasa yang daripada Tuhan, harus mencari pertolongan yang daripada Tuhan, supaya kehidupan kita bisa melewati dalam pencobaan yang ada, dalam penderitaan yang ada, dengan kuasa Roh Kudus itu, dengan bekal kuasa yang daripada Tuhan tadi, hembusan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Terimalah kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tentunya berkat yang daripada Tuhan, keselamatan, kehidupan itu menyertai murid-murid daripada Yesus. Ya, dalam Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19, ya. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, ya. Di situ dikatakan, oleh kuasa, tanda-tanda mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai yaitu Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Di situ dikatakan murid-murid Tuhan ini sudah ada bekal yang daripada Kristus, kuasa yang daripada Kristus. Dia berkeliling dari yaitu Yerusalem. Dia yaitu hal mengadakan suatu mujizat-mujizat, ya, mengadakan suatu hal kalau kita lihat yaitu mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan itu yaitu menyertai murid-murid, mengadakan mujizat-mujizat, yang sakit disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang buta yaitu bisa melihat, yang dalam ketimpangan Tuhan yaitu selalu ada dalam kehidupan yaitu kepada yaitu utusan-utusannya, kepada murid-muridnya ada bekal mengadakan mujizat-mujizat, mengadakan kesembuhan-kesembuhan karena sudah dibekali oleh kuasa yang daripada Tuhan. Menerima kuasa yang daripada Tuhan, murid-murid Kristus dia semakin hari
semakin ada kuasa yang daripada Tuhan. Semakin hari yaitu melakukan hal-hal yang selalu yaitu menyelamatkan bagi jiwa-jiwa, menyelamatkan umat-umat yaitu manusia, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin hari kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan, terimalah kuasa yang daripada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan doa, dengan cara yaitu mencari kuasa yang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kepada kita Roh Kudus, kuasa yang daripada Tuhan, membekali dalam kehidupan kita. Pada akhir zaman ini kita perlu kuasa Roh Kudus, pertolongan yang daripada Tuhan itu biarlah tidak terlambat dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan itu ada dalam benak, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita minta kuasa yang daripada Tuhan, kita minta hadirat yang daripada Tuhan itu selalu menyertai dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan doa. Yang kedua tadi dengan jelas yaitu hal kalau kita lihat kita harus menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan turun. Maka Roh Kudus akan yaitu meliputi dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir tadi dikatakan dengan jelas, biarlah kita bisa menjaga kuasa yang daripada Tuhan. Jangan sampai yaitu kuasa Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan itu tidak pudar di dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Asal kehidupan kita mencari dengan doa, dengan yaitu sungguh-sungguh. Yang kedua, kita terima bekal daripada kuasa Tuhan itu untuk mengabarkan Injil dan kebenarannya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk yaitu memberitakan kebenaran yang daripada Tuhan, untuk mengadakan yaitu mujizat-mujizat. Karena kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka biarlah berlaku dalam kehidupan kita. Kita yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Sebab itu marilah kita sama-sama kita jaga kuasa Allah dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Allah ada dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Allah tidak yaitu hilang dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tetap berlaku. Setiap jiwa-jiwa yang mencari kuasa Roh Kudus itu akan ada dalam kehidupan kita. Kita jaga jangan sampai yaitu Roh Kudus itu pudar dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus semakin hari semakin yaitu menjadi satu dalam kehidupan kita, menjadi satu dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa dan roh kita dikuasai oleh roh kebenaran, roh yang daripada Kristus Yesus yang akan ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai pudar, jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita yaitu Roh Kudus yaitu sudah pudar dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak akan ada artinya lagi. Kita tidak bisa mengadakan yaitu mujizat-mujizat. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menjaga kuasa Allah supaya tetap menjadi satu dalam kehidupan kita, itulah orang-orang yang bisa mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai. Roh Kudus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Roh Kudus berfungsi untuk menyelamatkan kita. Roh Kudus berfungsi untuk menasihati kita. Roh Kudus berfungsi yaitu hal kalau kita lihat ketika kita susah, Dia akan menghibur dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, Dia akan menguatkan kita. Ketika kita dalam jatuh dalam kehidupan kita, Dia akan yaitu mengangkat dalam kehidupan kita. Dia akan memberi kebebasan dalam kehidupan kita. Artinya kita akan terlepas daripada pencobaan-pencobaan yang ada. Melainkan biarlah kita tetap menjaga kuasa Allah, jangan sampai meninggalkan kita. Terutama dalam kehidupan kita, semakin hari kehidupan kita semakin setia kepada Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama, marilah kita tetap mencari kuasa daripada Roh Kudus. Biarlah menjadi bekal hidup kita pada akhir zaman ini. Kita perlu kuasa yang daripada Tuhan. Jangan sampai jatuh. Kalau kita tidak ada kuasa Roh Kudus, pasti kita tidak akan kuat menghadapi pencobaan, ya. Supaya kita yaitu tidak jatuh, kita tetap mencari
mencari hadirat yang daripada Tuhan, kita mencari yaitu pertolongan yang daripada Tuhan. Kita jaga kuasa Allah jangan sampai meninggalkan kita, tetapi kuasa Allah menjadi satu dalam kehidupan kita, menjadi satu dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita disertai oleh kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, marilah kita mencari Roh Kudus dengan hati yang suci dan kudus, ya, dengan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan menyertai kita. Asal kita yaitu mendapatkan kuasa Roh Kudus itu, kita minta kepada Kristus supaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Dia yang membekali kita supaya kita menerima Roh Kudus itu, kita akan melewati segala tantangan rintangan yang ada dengan iman, pengharapan, dengan yaitu kasih daripada Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga tadi dikatakan, biarlah walaupun ada perpisahan antara murid dengan murid-murid Yesus dengan Yesus, tetapi Yesus akan datang yaitu ke bumi. Tentunya dia akan datang kembali ke bumi ini, akan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada, akan menyelamatkan setiap umat-umatnya, akan menyelamatkan setiap kehidupannya, yaitu jiwa-jiwa yang ada yang mencari hadirat Tuhan, yang diliputi oleh kuasa Roh Kudus ini. Biarlah berlaku setia dengan doa, dengan setia, dengan beribadah, dengan kuasa Roh Kudus itu ada penyertaan. Bahkan biarlah yaitu menjadi saksi-saksi Kristus dari yaitu hal kalau kita lihat, biarlah sampai yaitu ujung bumi dan sebagaimana yang ada. Tuhan akan menolong kita semua. Yang keempat tadi dikatakan dengan jelas, biarlah kita ada yaitu sukacita, ya. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yaitu 51, murid-murid ini menerima kuasa yang daripada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang daripada Allah, karena Roh Allah menyertai. Di mana berada, di mana yaitu ada penginjilan, di mana ada kebenaran yang daripada Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Allah dengan penuh sukacita karena ada bekal kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Inti garis besarnya, janganlah sampai kita ditinggalkan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi biarlah Roh Kudus menjadi satu dengan kita, bersama-sama dengan kita. Karena apa? Kita perlu Roh Kudus, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita setia akan dalam doa, ya. Kita akan yaitu tetap berdoa walaupun di rumah masing-masing kita akan mencari hadirat Tuhan 10 hari, Biston 10 hari. Kita tetap harus lakukan dengan tekun, dengan setia. Biarlah hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Pertolongan Tuhan akan menyertai jiwa-jiwa yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita firman Tuhan yang sedikit ini biarlah menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Yesus yaitu akan yaitu mengebusi yaitu kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang yaitu 15 sampai 18 tadi dikatakan dengan jelas, yaitu hal kalau kita lihat di situ, janganlah yaitu seperti orang-orang yang bebal, ya. Janganlah seperti orang-orang yang bebal, ya. Di situ dikatakan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang-orang yang arif, ya. Orang yang bisa menjaga kuasa Roh Kudus adalah orang yang arif, orang yang bijaksana. Karena Roh Kudus itu suka kepada orang yang hatinya tulus, hatinya suci, hatinya yang tidak neko-neko, hatinya yang penuh ketulusan hati. Maka Roh Kudus akan menyertai, tetapi harus bersifat hidup yang arif, hidup yang bijaksana. Ayat yang ke-18 mengatakan dengan jelas, yaitu hal kalau kita lihat, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang baik, orang yang arif memahami, mengerti
hanya Tuhan dalam kehidupan kita, hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin kita menjauhi, yaitu hal kalau kita lihat menjauhi daripada anggur, kemabukan, itu berbicara hawa nafsu, yaitu keinginan daging dan sebagaimana yang ada. Tetapi marilah kita mencari Roh Kudus, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin hari Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sedikit ini membawa kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Mari kita angkat pujian dengan pujian Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis ya.
yang manis. Baik, puji Tuhan, kita akan yaitu masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menolong kehidupan kita. Biarlah kita dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, menyegarkan tubuh, jiwa dan roh kita. Pertolongan daripada Tuhan itu berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah ibadah pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan, karena kuasa yang daripada Tuhan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada, menyegarkan jiwa-jiwa yang ada, tubuh, jiwa dan rohnya. Biar ada yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Kami perlu kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Kami perlu pertolongan yang daripada Engkau. Kami perlu yaitu bimbingan yang daripada Engkau. Kami perlu hadirat yang daripada Tuhan hadir dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau ibadah yaitu pada siang hari ini merayakan yaitu hal kenaikan daripada Kristus Yesus yang membekali setiap murid-muridnya, memberkati setiap umat-umatnya. Biar ada suatu kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah kami tidak jatuh, melainkan roh yang daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap jiwa-jiwa yang ada dipenuhi oleh kuasa Rohul Kudus. Kami bersyukur Tuhan, ibadah mulai awal, pertengahan sampai akhirnya biarlah diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkah yang daripada Allah. Tubuh, jiwa dan rohmu diberkati oleh Allah. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada hari ini sampai selama-lama. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang menghadapi pencobaan Tuhan tolong berkati, berikan kemenangan, berikan yaitu pertolongan yang daripada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.